Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mulia Trigosuma dengan NIM L2220081. Di sini saya akan membagikan PPT yang berjudul Pentingnya Penguasaan Ilmu. Syariat Al-Quran tentang penugasan ilmu. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau dilakukan penulisan secara seksama, paling tidak ditemukan 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kali ini saya sediakan 5 secara nggak langsung. Yang pertama itu ada penggalian lubang tanah, menguburkan mayat dan menimbunnya, seperti yang dipelajari Qabil dalam perbuatan gagak setelah ia membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu si Habil. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 30-31. Yang kedua, pembuatan melayarkan dan melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang waktu air bah datang, sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Quran surat Hud ayat 36 sampai 44. Yang ketiga, mensucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail. Itu disebutkan dari Quran surat Al-Baqarah dari ayat 124 sampai 132. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Itu disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 55 sampai 56. Yang kelima, pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukti-bukti dan burung-burung oleh Nabi Daud dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80 dan Quran surat Saba ayat 10 sampai 11. Selanjutnya, selain itu, dalam ayat-ayat yang lain, sebagaimana banyak disinggung dalam pembahasan di awal, ditemukan ayat-ayat yang mendorong manusia untuk menguasai iptek. Karena bagaimanapun juga, iptek sangat dibutuhkan dalam memajukan kehidupan manusia. Iptek akan terus berkembang seirama tingkat daya intelektualitas manusia dalam merespon dan meramalkan kemungkinan atau kecenderungan kehidupan manusia di masa mendatang. Dalam kitab Ihya Ulum al-Din, ia mengutip kata-kata Ibnu Mas'ud, yaitu jika seseorang ingin memiliki pengetahuan masa lampau dan pengetahuan modern, selainnya dia merenungkan Al-Quran, ringkasnya, seluruh ilmu mencakup di dalam karya-karya dan sifat-sifat Allah, dan Al-Quran adalah penjelasan esensi sifat-sifat dan perbuatannya. Kewajiban Muslim menggali ilmu. Al-Islam sebagai agama yang bersumber teks Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah menjadi subjek dan objek pemikiran. Dalam pandangan Profesor Dr. Aziyumardi Azra, MA, kedua, sumber pokok Islam ini memiliki peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan sains. Pertama, prinsip-prinsip seluruh sains dipandang kaum muslim terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sains dan menekankan kebijakan dan keutamaan menuntut sains pencarian sains dalam segi apapun berujung pada penegasan, tauhid, keunikan, dan keesaan Tuhan karena seluruh mata fisika dan kosmologi yang terbit dari kandungan Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Maqbulah merupakan dasar pembangunan dan pengembangan sains. Ibnu Khaldun mengklasifikasi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sains nakliyah Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Yang kedua ada sains al-aqliyah, yaitu logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, astronomi, dan lain sebagainya. Ini berikut di sebelahnya ada sains filsafat dan alam, sains keagamaan Islam, sains kesusteran, Magdisi 1987-75. Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan sains. Pertama, Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan sains Islam secara doktrin sangat mendukung pengembangan sains dengan dalil yang sering dikemukakan para ahli. Misalnya ada ayat pertama yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Metode studi al-Islam klasik, medieval, dan kontemporer. Berarti setelah wafatnya Umar bin Khattab al-Khattab sampai abad ke-10 Masehi adalah masa pusat intelektual masyarakat Muslim. Pada saat itu berkembang wacana pemikiran di bidang politik, hukum, teologi tasawuf, dan varian pemikiran Islam lainnya. Kemajuan sains di masa dinasti Abbasidiyah bisa diteliti corak corak kurikulumnya. Seluruh madrasah sepenuhnya bermuatan sains dalam mengklasifikasi sains sekarang ini termasuk ke dalam humaniora atau humanities. Menurut Magdis dan juga Syed Hasim Nasyir, hanya di beberapa madrasah-madrasah saja, khususnya di Persia, Iran sekarang, yang mengajarkan beberapa bidang sains yang diarahkan pada madrasah Sunni, seperti filsafat dan sains ekstrata sampai pada masa lebih belakangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pentingnya penguasaan ilmu. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.